Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanil anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين المفسرين والقراء وإلى سلسلة المشايخنا في هذا المعاد حضر الشهد أجاشر الشهدين وصلحان وجميع المشايخ في سلسلتي الله. إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifati sujudi. Iya, itu ya. Kemarin acara Isra Mi'raj ya, malam Ahad malam Jumat kemarin. Yang sini kesana semua. Ada tim yang ngerekam nggak, Mbak Desi, dari Malikhas atau apa gitu? Nggak tahu. Ada rekaman video juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal fi sifati sujudi ing dalem menjelaskan sifat sujud. Fi sifati sujudi ing dalam pasal ini menjelaskan ing dalam sifat sujud. I'lam ngertiyo sira, i'lam ketahuilah annas sajida bahwasannya as-sajid orang yang sujud. I'lam ketahuilah annas sajida bahwasanya orang yang sujud litilawati maring tilawah, litilawati karena tilawah, karena sujud tilawah tadi ya. Litilawati karena tilawah artinya ayat sajadah yang dibaca itu, di situ ada perintah sujud tilawah. Iku lahu iku bagi as-sajid litilawah halani utawi dua keadaan, dua kondisi. Jadi ikunya dua kali itu. Iku yang pertama itu kan khobar dari annas sajid litilawah, iku lahu halani. Nah, lahu halani itu khobar muqaddam mubtada muakhar. Lalu lahu iku bagi as-sajid halani utawi ada dua kondisi. Ahaduhuma utawi salah suwijine halani, artinya yang pertama dari dua hal, iku an yakuna yento ono sopo as-sajidu litilawah
iku an yakuna yen toh ana sapa as-sajidu litilawati iku kharijas sholati ing dalem di luar salat. Jadi sujud tilawah tapi membaca Qur'annya itu ketika di luar sholat. Bagaimana cara sujudnya itu yang akan dijelaskan dalam bab ini. Wathani utawi yang kedua iku an yakuna yen to ana sapa as-sajidu litilawah. Wathani utawi yang kedua iku ayyakuna yen an yakuna yen to ana sapa as-sajidu litilawah iku fiha ing dalam salat, artinya ketika salat. Kalau pas baca Qur'annya yang mengandung sujud tilawah pas dalam salat, gimana caranya salat? Cara sujud tilawahnya. Jadi dua hal ini yang akan dijelaskan dalam fasal ini. Fi sifatis sujud. As-sifatul ula an yakuna as-sajidu litilawati kharijas shalah wasifatu tsaniyatu an yakuna as-sajidu litilawati fis shalah ai dakhilas shalah, sedang melaksanakan salat. Amal awwalu anapun utawi yang pertama, adapun yang pertama artinya yang pertama itu berarti dalam kondisi di luar salat. Kita lagi ngaji terus moro-moro ketemu ayat as-sajdah. Ya. Amal awwalu fa idza arada maka apabila berkehendak atau menginginkan, fa idza arada mongko nalikane kepingin, menginginkan, berkehendak, berniat sapa man as-sujuda ing sujud tilawah as-sujuda ing sujud tilawah nawa maka berniat sapa man itu maksudnya as-sajid tadi itu, orang yang mau sujud tadi itu. Nawa maka berniat sapa man sujudat tilawati ing sujud tilawah. Wa kabbara kemudian bertakbir sapa man lil ihrami, yaitu untuk takbiratul ihram. Wa rafa'alan ngangkat sapa man yadaihi ing kedua tangannya man. Wa rafa'alan ngangkat sapa man yadaihi ing kedua tangannya man hadwa man kibaihi kelawan sejajar dua pundak man, kelawan sejajar dua pundaknya, sama kayak orang takbiratul ihram tuh, takbir angkat ini. Kalau perempuan kan lebih rendah lagi. Kama yaf'alu sebagaimana mengerjakan, sebagaimana melaksanakan, sebagaimana mengerjakan sapa man fi takbiratil ihrami ing dalam takbiratul ihram li sholati maring salat, artinya sama dengan yang dilakukan ketika takbiratul ihram salat biasa itu. Jadi kalau kita enak-enak deres moro ketemu ayat as-sajdah, maka ini di luar sholat ya, maka caranya langsung menghadap kiblat. Umpama asalnya bacanya tidak ngadap kiblat, kan kemarin sudah dijelaskan syarat yang harus dipenuhi, termasuk syarat sahnya itu harus suci dari hadas, tempatnya juga
suci, dan juga menghadap kiblat. Itu kan sudah kita bahas pada halaman berapa itu? Oh ini. Hukmu sujudi tilawati hukmu sholatin nafilati fi ishtirati taharati anil hadathi wa anin najasi wa fi istiqbalil qiblati wa satril aurati. Nah ini. Jadi hukumnya sama. Jadi hukumnya sujud tilawah itu sama dengan hukumnya sholat sunnah. Hukumnya sholat sunnah terkait dengan syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya itu sama dengan sholat wajib. Menghadap kiblat, suci dari hadas, suci dari dari najis, dan juga menutup aurat. Jadi tidak boleh umpama sampean pas deres itu hanya jilbabnya dicantolkan begini, lalu sini rambutnya masih kelihatan, moro sujud tilawah, tidak boleh. Makanya yang baik itu kalau pas deres juga menutup aurat, ya minimal begitu. Tapi kalau pas begini yang kelihatan atas ini luar, ini kan jadi tidak boleh kan, segini harus tutup ini. Kalau telapak sama wajah kan tidak apa-apa dalam ya, untuk sholat itu. Jadi sama, aturannya sama. Awalnya pas di omah, jilbabnya dicantol notok, ambil delok TV, ambil deres gitu. Sambil pegang HP sambil deres. Boleh ndak? Ya boleh, tapi ya ojo akean HP ini timbang Qur'ani. Kecuali kalau yang dilihat yang bagus-bagus, yang bagus. Umpama lihat ceramahnya Gus Baha sambil deres, itu boleh. Tapi kalau lihat drama, ya lebih baik. Kalau berita masih bisa lah. Kalau drama lebih baik nanti dulu. Karena mencampur, nanti jadinya mencampur. Tapi kalau yang baik-baik, tapi yang enak itu ya fokus memang. Karena deres itu, kalau perintahnya itu kan terkait dengan sambil diangen-angen sak maknani. Itu kalau kita bicara ideal. Tapi kan kadang kita mungkin sambil ngelatih lancarnya, nah itu boleh. Ambil ngerono ceramah, ambil mulutnya deres. Itu kalau tetap bisa jalan itu berarti sudah lancar. Tapi kalau masih gopo, tidak konsentrasi, itu berarti masih perlu dilancarkan, kan begitu. Jika muni kok ono koncone rame, ojo rame ae gare wong bulet ae, berarti nyene bulet gitu loh. Nah, kalau ada yang rame tetap bulet, tetap lancar, berarti sudah lancar. Itu kalau sudah diteres sekian kali, hafalan-hafalan yang sudah dihafal. Kalau hafalan baru memang butuh proses. Di kumang summa yukabbiru takbiratan ukhra. Summa yukabbiru, kemudian bertakbir sapa man, takbiratan ukhra, kelawan takbir ukhra kang lain, takbiratan kelawan satu takbir ukhra kang liya. Lil hawiyyi ila sujudi, untuk condong kepada sujud. Artinya sebelum melaksanakan sujud, geser dari posisi itu takbiratul ihram, berdiri takbiratul ihram Allahu Akbar, tangannya sendagap sebentar, langsung takbir lagi Allahu Akbar, itu sujud ya, sujud tilawah. Wala yarfa'u dan tidak mengangkat sapa man fiha ing dalam takbir yang ukhra, takbir yang kedua ini, al yada ing tangan. Jadi ngangkat tangannya cukup ketika takbiratul ihram yang pertama tadi. Jadi kita lagi deres, ketemu ayat sajadah, langsung berdiri menghadap kiblat
Allahu Akbar. Takbiratul ihram ketika Allah memasukkan niat sujud tilawah. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Yang dibaca apa? Nanti ada di lafaz berikutnya, nanti ada penjelasannya. Kama yaf'a wa la yarfa'u fiha al-yada. Nah, ini ada penjelasannya. Wa hadhihi takbiratu utawi takbir ini atsaniyatu yang kedua. Jadi takbir yang kedua ini kan takbir yang pertama itu takbiratul ihram. Lalu ditambahi takbir lagi. Ternyata takbir yang kedua ini iku mustahabatun, sunnah. Itu hukumnya sunnah takbir ini. Laisat ora ono opo at-takbiratu tsaniyatu iku bisyaratin sebagai syarat, kelawan syarat. Jadi bukan sebagai syarat sahnya ini. Katakbirati sajdati sholati, seperti takbir sujud dalam sholat. Kalau sampean takbir intikal, perpindahan dari berdiri dari ruku' i'tidal, dari i'tidal menuju ke sujud, itu kan bunyi takbir ya. Itu beda statusnya dengan takbir yang kedua ini. Kalau takbir intikal itu memang wajib dibunyikan, wajib disebutkan, tapi tidak usah angkat tangan ya. Kalau untuk turun ke bawah tidak usah angkat tangan. Yang diperbolehkan angkat tangan lagi itu kan ketika berdiri, di posisi berdiri lalu angkat tangan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Katakbirati sajdati shalah. Jadi takbir yang kedua itu hanya mustahabbah. Umpama sampai enggak pakai takbir, tadi contohnya ya. Niat sujud tilawah, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihramnya, sudah niat Allahu Akbar. Gak ada takbir, langsung sujud, boleh. Itu boleh. Tapi ada yang tadi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak usah ngangkat tangan yang kedua. Ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan status takbir yang pertama? Penjelasannya wa amma takbiratul ula. Anapun utawi takbir yang pertama, ikut takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Fafiha maka iku ing dalam at-takbiratul ula salasatu aujuhin, terdapat salah satu aujuhin utawi telu pira-pira wajah. Ada 3 pendapat li ashabina menurut mazhab Syafi'i. Li ashabina menurut mazhab Syafi'i, ashabus Syafi'i. Azharuha utawi qaul yang paling azhar, yang paling jelas. Wa huwa utawi azharuha iku qaulul aktsarina minhum, iku qaulul aktsarina, pendapat mayoritas dari mereka. Artinya dari mereka itu ashabus Syafi'i. Yang paling azhar itu pendapat yang pertama yang diikuti oleh mayoritas ulama-ulama atau imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Annaha bahwasannya takbir yang pertama atau takbiratul ihram tadi itu iku ruknun, masuk kategori rukun. Wala yasihu, dan tidak sah opo as-sujudu sujud tilawah. Wala yasihu, dan tidak sah opo as-sujudu sujud tilawah atau sujud tilawah illa biha, kecuali dengan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Jadi ini pendapat pertama, harus ada takbiratul ihramnya.
Umpama tidak ada, maka tidak sah sujudnya. Ini menurut pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Tapi ternyata ada pendapat yang berbeda yang kedua ini. Jadi menurut pendapat yang pertama, umpama sampean baca ayat As-Sajdah, moro-moro ndak usah takbiratul ihram, langsung sujud. Maka kalau menurut qaulul aktsarin min ashabi Syafi'i, maka ini tidak sah karena tidak ada takbiratul ihramnya. Tetapi menurut pendapat atau qaul yang kedua, wathani ay al-qaulu tsani, dan yang kedua, annaha bahwasanya takbir yang pertama iku mustahabbatun, dihukumi sunnah. Oh ternyata takbir yang pertama itu sunnah, bukan rukun itu. Kalau rukun kan masuk wajib itu. Ini sunnah. Walau turikat seandainya ditinggalkan opo takbir yang pertama, tidak dilakukan maksudnya. Walau turikat lan seandainya ditinggalkan opo takbir yang pertama, sahha tetap sah opo as-sujudu, sujud tilawah. Jadi walaupun tidak pakai takbiratul ihram, sujud tilawahnya tetap dinyatakan sah. Ini qaul yang kedua. Ada yang ketinggalan? Kayak kecepatan bilang ya, atau kesuwen, kurang cepet. Kayak dicepet nondang khatam kayak ngaji posoan gitu. Sebentar lagi Ramadan ya. Di sini kalau Ramadan puasa semua kan ya, kecuali yang tidak. Yang tidak itu karena memang tidak boleh puasa gitu. Kalau di pondok saya dulu semuanya puasa. Ya kecuali yang sakit, yang memang tidak kuat, atau disarankan dokter untuk tidak berpuasa. Di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran bicara tentang Al-Mi'raj, kan kalau peristiwa Al-Isra itu ayatnya ulama mengatakan itu sharih, jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu baru Isra-nya saja. Karena dalam satu malam, bahkan tidak sampai satu malam, hanya sebentar sekali peristiwanya itu. Karena riwayatnya, Nabi itu ketika kembali ke tempat tidurnya di rumahnya Ummu Hani itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Nabi itu kan sudah kayak keluarga sendiri, karena Nabi sejak kecil setelah ditinggal ibunya, lalu diramut mbahnya, lalu diramut pamannya, yaitu Abu Thalib itu. Kan Nabi itu ketika di Isra Mi'raj kan, itu kan dari tempat tidur itu sampai balik lagi, itu tempat tidur Nabi itu masih hangat. Makanya ulama atau mufassir itu menangkap kesan dari kata-kata lailan. Kenapa kok Allah menggunakan lailan? Padahal sudah ada asro. Kenapa kok tidak al-laila? Itu lughah, itu dari sisi bahasa, itu ternyata detail sekali. Asro itu maknanya kan memperjalankan di waktu malam. Thulathi mujarrodnya saro yasri siroyatan. Kalau saro yasiru, ya, yang binaknya ajwaf. Kalau saro itu kan berarti nakis ya'i ya, dalam sorof itu loh. Saro yasri itu berjalan di dalam malam hari. Kalau saro yasiru itu berjalan. Lah di situ sebenarnya asro itu kan memperjalankan di malam hari, tapi kasih penjelasan lagi lailan, bukan al-laila, itu untuk menegaskan bahwa lailan itu hanya sebagian malam. Karena bentuknya lailan itu nakiroh. Itu sampai seperti itu. Saya ini mau cerita Mi'rajnya kok nyantol ke sini, enggak apa-apa ya, titik ya. Nah, jadi asra bi abdihi lailan itu tidak sampai lama. Nah, yang mau saya sampaikan, ketika bicara tentang Mi'raj,
Mi'raj itu kan perjalanan yang disebut dengan rihlah samawiyah. Kalau Isra itu rihlah ardiyah. Dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Yang banyak dijelaskan kepada mereka, orang-orang musyrikin Mekah ketika itu adalah terkait yang perjalanan Isra-nya ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang Mekah yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa untuk ziarah, ketika mereka ke Syam untuk melakukan perjalanan dagang, sehingga tahu betul ciri-ciri Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan untuk Haram ke Masjidil Aqsa itu, Mekah ke Syam, ke Palestina ketika itu ya, ke Palestina itu kalau naik unta, perjalanan kafilah dagang itu biasanya satu kali berangkat itu butuh waktu 1 bulan. Nah, itu ketika pulang Nabi lalu besoknya menceritakan kepada orang musyrikin itu, Nabi itu bisa menjelaskan secara detail ciri-ciri Masjidil Aqsa. Pintunya sebelah sini begini, jumlah pintunya begini. Dan orang-orang yang pernah ke sana itu membenarkan, iya, tepak kabeh yang disampaikan oleh Muhammad. Tapi dasarnya mereka ini kan memang tidak mau mosok nerimo ajarannya Muhammad, arek cik taswingi. Dia nanti merubah agama nenek moyang kita, kan begitu. Akhirnya mereka mengingkari. Bahkan dijelaskan juga sifat-sifat kafilah dagang yang ditemui Rasulullah ketika Rasulullah melakukan Isra itu. Nanti itu ada yang terakhir itu kafilah dagang, nanti mereka melakukan perjalanan pulang, nanti akan sampai di Mekah sini pada hari Rabu. Ketika di perjalanan itu unta mereka sempat mengalami patah kaki. Begini. Ditunggu betul sama orang-orang Mekah itu. Ketika datang ditanya, bener, Rebu, tepat datangnya Rebu. Terjadi apa saja? Unta kami patah tulang begini, tepat semua. Kenapa kok itu yang dijelaskan? Karena itu yang masih dalam konteks rihlah ardiyah. Masih memungkinkan. Nah, yang ardiyah saja itu mereka tidak beriman. Lah kalau yang samawiyah ini pengalaman nggak ada yang pernah naik ke atas, sehingga penjelasan Nabi itu tidak serinci ketika beliau menjelaskan tentang perjalanan Isra beliau. Yang Mi'raj itu beliau menjelaskan pada para sahabat, saya di langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim naik ke Sidratil Muntaha. Nah, itu dijelaskan langsung. Tapi ya yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq tanpa pengecualian sudah langsung beriman, ya wes, tidak ada masalah beriman. Jadi mereka ini jangankan peristiwa Mi'rajnya itu kalau dijelaskan tambah gak percaya mana, karena mereka tidak punya pengalaman terkait itu, tidak punya bayangan. Orang itu kan kadang secara rasional itu percaya sesuatu itu kalau dia punya pengalaman itu. Lek gak duwe pengalaman itu gak ngerti blas. Jelasnya kadang gak nyambung, kadang gak percaya, gak percaya, gak iso nih kalau gitu. Padahal sangat mungkin bagi Allah. Lah di Mi'raj itu ayatnya kan dalam surah An-Najm itu. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Yang dalam penafsirannya apa namanya? Kan kalau diterjemahkan wan najmi, demi bintang yang idza hawa, apabila terbenam. Hawa itu terbenam atau dia turun dari atas ke bawah, itu juga hawa. Makanya tadi juga ada ungkapan di sini seperti tsumma yukabbiru takbiratan ukhra lil hawiyyi ila sujud. Itu kan turun. Lil hawiyyi ila sujud itu kalau dari berdiri delosor, itu mulai delosor sujud kan turun itu. Itu hawa. Nah, Imam Ali Zainal Abidin itu menafsirkan wan najmi idza hawa itu dikontekskan itu adalah bicara demi bintang, yang dimaksud bintang itu Rasulullah. Idza hawa ketika beliau turun dari Mi'raj. Yang ketika turun dari Mi'raj lalu kembali lagi dari Al-Masjidil Haram kembali ke Mekah, lalu menyampaikan berita itu,
oleh orang-orang kafir ketika itu. Muhammad itu dituduh gila, dituduh sesat. Maka ayat kedua bicara ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu, sahibmu Nabi Muhammad itu tidak sesat. Dipertegas di situ. Lah yang ingin saya ceritakan tadi yang ini loh, ayat fa auha ila abdihi ma auha. Maka dia mewahyukan kepada hambanya sesuatu auha yang memang diwahyukan. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Ungkapan ini juga menarik ini, maka dzabal fuadu ma ra'a. Maka dzaba tidak mendustakan opo al fuadu hati terhadap sesuatu ro'a yang dia lihat. Sama yang kalau melihat sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat, sangat spektakuler, itu kan hati itu antara iya dan tidak, tapi tidak mendustakan. Umpama anak muda zaman sekarang ngefans dengan artis Korea, umpama loh ya. Atau kalau di sini ada apa enggak? Di luar-luar sana ada K-pop Korea itu. Ya K-pop ya namanya. Pokoknya selama ini hanya lihat di YouTube, hanya lihat di FB, hanya lihat di IG-nya. Suatu ketika didatangkan ke sini. Itu mereka membayar sekian, lalu ketemu. Itu ketemunya itu teriak histeris, bahkan aku ngipi tadi jiwiti barang ini. Mau gitu. Itu baru hal-hal duniawi loh ya. Baru hal duniawi. Hati itu kadang begini. Iki temen taga ini, iya taga ini. Iya. Maka dzabal fuadu mahro'a. Lah Rasulullah itu ketika Mi'raj, setelah Mi'raj kesan beliau apa? Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Mi'raj sama sekali. Jadi ini ungkapan ini ditulis oleh seorang mu'arrikh, sejarawan yang menulis Sirah Nabawiyah, termasuk Sirah Ibnu Hisham. Jadi Rasulullah mengatakan, saya sekalipun belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah, tidak ada yang lebih indah kecuali yang saya lihat ketika Mi'raj itu. Jadi saya tidak menemukan sesuatu yang lain itu. Jadi sangat indah. Makanya kalau kemudian surga itu, Rasulullah menyatakan surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam benak, dalam hati manusia. Itu saking indahnya. Lawang gambaran surga yang ada di Al-Quran saja, ya, itu kan nanti bisa diteliti dari sisi semiotika. Tapi jangan digambarkan dengan pengalaman Anda ketika di dunia. Maka ini beda. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, dan seterusnya. Itu kalau digambarkan dalam kehidupan dunia, diimajinasikan saja, itu saja munculnya keindahan yang luar biasa. Padahal aslinya itu tidak pernah terlintas dalam benak manusia, saking indahnya. Ada yang pernah ke India atau ada yang asli dari India? Tidak ada. Dulu ada ya? Dulu ada ya santri sini. Di India itu ada satu tempat yang itu sebenarnya ada makamnya ya. Itu kan yang dibuat oleh raja siapa? Istrinya namanya siapa? Mumtaz Mahal itu ya. Lalu jadilah Taj Mahal itu. Itu orang kalau ke sana itu dulu masuk berapa keajaban dunia itu. Kalau sekarang nggak tahu masih masuk apa enggak itu. Kalau zaman saya kecil dulu biasanya keajaban dunia itu kan 7 keajaiban dunia. Terus gak berubah itu. Tapi sekarang ini kayaknya di ranking itu. Karena perkembangannya luar biasa sekarang. Jadi itu masuk salah satu di antara keajaiban dunia. Itu ketika rajanya siapa namanya, Rek?
lupa saya. Ya wes, nanti dibaca lagi. Itu ketika membangun itu inspirasinya kan dari pensifatan surga yang dipaparkan yang ada dalam Al-Quran. Lalu arsiteknya dipanggil, kasih gambaran begini-begini, lalu diwujudkan. Itu saja sudah jadinya luar biasa. Itu baru di dunia. Padahal di dunia itu segala sesuatu itu terbatas. Maksudnya singkatannya sultan, rumahnya luar biasa. Tapi kalau dibanding surga ya jangan dibandingkan karena tidak bisa, tidak sepadan, tidak ada apa-apanya. Karena surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Jadi tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Itu saking indahnya surga. Nah, ketika Mi'raj itu kan Rasulullah ditunjukkan berbagai hal, termasuk surga dan neraka. Lalu puncak keindahannya termasuk ketika melihat Allah ar-raqi ila apa nek tiba itu lah ilal malikil wahhab hatta apa itu ila jamalihi bila sitrin wala hijab itu loh. Sing tibaan sampean waca biasa itu loh. Hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Sampai Rasulullah melihat Allah keindahannya bila sitrin dengan tanpa sater, tanpa penghalang dan tanpa hijab. Jadi itu hanya Rasulullah. Nabi Musa saja itu ketika beraudiensi dengan Tuhan kan sesungguhnya itu sama-sama hiburan untuk menguatkan hati. Jadi saya mengambil kesan tuh begini. Rasulullah itu kan ketika rihlah al-Isra wal Mi'raj itu setelah beliau mengalami kesedihan yang luar biasa, apalagi tekanan dari orang-orang kafir, itu ketika itu menjadi-jadi. Bahkan beliau diusir dari Taif barang itu. Terus dihibur oleh Allah. Nabi-nabi terdahulu itu juga sama sebenarnya. Nabi Musa itu menghadapi Bani Israel yang cengkal itu apa? Keras kepala ya. Kemudian dipanggil oleh Allah dihibur. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Musa, ayo beraudiensi dengan saya saulan 30 hari. Ternyata setelah 30 hari dirasa belum cukup. Wa atmamnaha bi asyrin. Kan begitu. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Nah, ketika Musa beraudiensi itu sebelum berangkat beliau mewakilkan semua tugas-tugas kenabian untuk membimbing Bani Israel itu ditugaskan kepada Nabi Harun. Ternyata ketika Nabi Harun yang megang kendali selama 40 hari itu Bani Israel semakin menjadi-jadi. Muncul juga kisah Samiri barang itu, Musa as-Samiri dan seterusnya itu. Dan Nabi Musa itu setelah beraudiensi, ini kita jangan bertanya tentang kaifiyahnya, caranya. Ini sudah wilayah keimanan. Tapi yang jelas Allah diskusi langsung dengan Musa karena ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Tapi jangan pernah dibayangkan seperti ngomong kita begini. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau ngomongnya iya karena Al-Qur'an jelas wa kallamallahu Musa taklima, diberi maf'ul mutlaq kelawan berbicara temenan. Sehingga Musa itu dijuluki dengan kalimullah, kan begitu. Sampai kemudian sudah terjalin keakraban, Nabi Musa itu penasaran, pengen melihat zat Allah. Di Al-A'raf juz 9 kan kemudian Nabi Musa mengajukan permohonan. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah wujud panjenengan. Saya pengen menatap panjenengan, pengen ketemu, pengen melihat. Ternyata jawaban Allah apa? Qala lan tarani walakin unzur ilal jabal. Segini aja Musa. Engkau tidak akan mampu melihat zatku karena
Zat Allah itu sesuatu yang beda sifatnya dengan makhluk. Kalau makhluk itu bersifat materi, yang materi itu sangat terbatas kemampuannya. Terbatas. Telinga kita itu kalau dipaksa mendengarkan suara dengan sekian kekuatan, ini akan jebol gendang telinganya. Mata kita kalau kita paksakan melihat sesuatu yang melebihi kapasitasnya, itu akan sakit. Kalau tidak percaya, siang-siang lihatlah matahari secara langsung jam 12 siang sampai tatap yang lama. Itu setelah itu belereng itu. Bahkan kalau dipaksakan tuh bisa rusak itu retinanya, ada mengalami kerusakan. Jadi makhluk itu memang sudah ditentukan kadarnya. Qala lan taroni, kata Allah begitu. Engkau tidak akan mampu melihat aku. Diberi solusi, walakin inzur ilal jabal, tapi kalau sampean pingin, masih tetap pingin, gini aja, lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap di posisinya, dia tetap kuat, fasaufa tarani, maka bisa jadi engkau bisa melihat aku. Ternyata apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah bertajalli, menampakkan eksistensinya di gunung itu. Ini tajalla itu dalam konteks ini menampakkan. Cuman menampakkannya seperti apa Allah alam. Ternyata gunung itu tidak kuat. Ja'alahu dakka. Gunung itu kemudian pecah, hancur, berantakan. Jadi gunung yang materinya kokoh itu saja berantakan. Jangankan zat Allah, kalamnya saja seandainya diturunkan kepada gunung itu juga sama. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian loh. Min khasyatillah, karena disebabkan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Nah ini zat Allah. Gunung itu hancur berantakan. Musa ngapain? Musa tidak kuat, semaput. Wa kharra Musa sa'iqa, langsung pingsan, jatuh pingsan Musa. Karena itu tadi materi tidak kuat. Sehingga Rasulullah ini spesial. Makanya sebelum naik itu kan ada isyarat, Rasulullah itu kan mimpin sholat jamaah di Al-Aqsa, yang jamaah itu para malaikat yang turun sekaligus semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Itu jadi makmum semua. Ini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad yang luar biasa, memiliki kedudukan istimewa. Ya, wa kharra Musa sha'iq. Ketika Musa sadar, falamma afaqa. Apa kata Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika sadar ya, tubtu ilaika, ya Allah, kula ngapunten ya Allah. Taubat sudah. Tidak lagi minta yang aneh-aneh. Dan itu terbukti secara arkeologis di dalam tulisannya Agus Mustafa itu, ekspedisi Sungai Nil itu ketika di Mesir itu ada fotonya, itu beliau memfoto ada gunung yang materialnya itu tidak tertata rapi, berantakan. Diyakini sejak turun-temurun, sejak dari tahun ke tahun, disitulah tempat gunung yang disebutkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal itu, yang hancur itu. Tempat Nabi Musa beraudiensi dengan Allah. Jadi begitu. Tajalli ini kemudian kalau Allah itu secara zat, secara zahir itu kan tidak bisa digapai, tidak bisa dilihat karena keterbatasan kita. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi nanti ketika di akhirat, ulama ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan ayat ila rabbiha nadhira, maka orang mukmin itu kenikmatan yang paling tinggi itu ketika melihat bertatap muka dengan Allah. Itu kenikmatan yang paling inti di surga.
Jadi di surga itu nikmat yang paling inti itu bukan dapat fasilitas-fasilitas itu. Itu kalau sudah ketemu Allah itu nikmat yang paling tinggi. Lah kalau kita masih di dunia, masih begini ini, maka nikmatnya ketemu Allah itu ketika hijab itu dibuka. Artinya hati ini sudah kasyaf, ada ma'rifat. Itu yang disebut dengan tajalli. Pernah dengar ada namanya takhalli, tahalli, tajalli. Nah itu. Dalam tasawuf itu kan ada tiga ini yang nanti di dalamnya rinciannya ada makomat-makomat itu. Ada yang pertama yang disebut dengan takhalli, itu manusia itu berusaha mengosongkan sifat-sifat buruk yang dia miliki. Setelah itu tahalli itu diperindah dengan sifat-sifat terpuji, tahalli. Maka kalau itu dilakukan terus-menerus diasah, maka insya Allah bisa tajalli. Jadi Allah hadir sehingga basirahnya itu terbuka. Gitu loh. Kalau sudah itu dialami, maka bisa jadi orang itu kemudian diangkat menjadi waliullah, yaitu kekasih Allah yang ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Begitu, Ren. Ini memang gara-gara apa cerita ini tadi? Tidak apa-apa ya, kontekstual ya. Kan konteksnya habis Al-Isra wal Mi'raj. Makanya cerita Isra Mi'raj. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang mau nanya. Oke, monggo. Kalau dapat apa? Sebenarnya manusia itu tidak boleh merasa pede untuk diri sendiri. Apalagi lalu kemudian kepedeannya itu ditampakkan kepada yang lain. Ini loh saya. Tajallinya Allah sudah masuk. Tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Nah, kita tidak usah menilai diri kita secara berlebihan. Kalau kata ahli sufi itu, manusia itu kalau ingin melihat kedudukan dirinya, cukup lihat kita ketika sholat. Sampai kalau sholat itu sudah seperti apa? Berapa persen yang ingat Allah, berapa persen? Salah satunya mungkin ukurnya dari situ. Kalau itu masih jauh, berarti masih jauh, itu harus diperbaiki terus. Dan manusia itu harus memadukan dua hal, itulah yang disebut dengan raghaba wa rahaba. Atau dalam bahasa sufinya ada khauf, ada roja. Khauf itu rasa takut, jangan-jangan ibadah saya ini yang sudah saya lakukan usaha sedemikian rupa itu tidak diterima. Tapi tidak diterima, jangan kemudian pesimis. Tapi tetap harus dipadukan dengan roja. Roja itu harus ada optimis, saya sudah optimal ya Allah. Jangan kemudian khauf itu berimbas kepada ragu-ragu, ini yang bahaya. Umpama ada orang sholat, pernah tahu nggak orang yang was-was? Usul. Allah, gak cocok. Merasa belum klik niatnya, nanti khawatir ditolak. Itu juga tidak tepat. Maka tadi itu, biasa nanti kalau tajalli itu nanti pertama ketika sholat tadi, itu indikasinya. Karena Allah mengatakan qad aflahal mu'minun dalam firman-Nya ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau itu sudah dilakukan, maka nanti dia akan dampak ekses keluarnya, dia akan baik ke orang lain, akan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, akan menjauhi kemaksiatan. Nah itu berarti sudah ada tajalli. Karena orang kalau lurus-lurus aja, benar dia tidak ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Artinya apa? Dia tidak melakukan ini karena ini memang larangan Allah. Dia melakukan ini karena ini perintah Allah. Kalau itu yang dilakukan, maka dia tidak akan takut kepada orang lain, tidak masalah. Contoh kontekstual, santri. Jamaahnya lempeng, ngajinya lempeng, setorannya lempeng, tidak ada masalah sudah. Apa yang perlu ditakutkan? Yang jadi masalah itu kan kalau ada masalah, gawanannya senangannya janjian cebet,
Nanti balik itu hati sudah tidak tenang, nanti jangan-jangan ketahuan, sehingga dia takut ke keamanan. Eksesnya itu kan gitu. Gara-gara apa? Tapi kita harus takut keamanan. Kenapa? Karena takut keamanan itu implementasi takut kepada Allah. Jangan kemudian melakukan pelanggaran lalu ngomongnya begini, saya itu tidak takut sama sampean. Saya walaupun melakukan pelanggaran, tapi saya hanya takut kepada Allah. Loh, takut kepada Allah ya tidak mungkin melanggar gitu loh. Paham ya? Loh, sekarang tuh kebolak-balik. Ada seorang pegawai karyawan kerja tidak benar, tiba-tiba sering absen, tidak masuk, dipanggil sama atasannya, kamu kenapa tidak masuk? Ya tidak apa-apa Pak, suka-suka aja, saya tidak takut sama Bapak, saya takutnya hanya sama Allah. Loh, kalau takut sama Allah, dia kerjanya benar, tidak mungkin tidak benar. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad kalian, termasuk akad kalian ketika jadi santri. Duk, mondok ya, nggih Bapak Ibu, nanti saya kirim per bulan sekian. Sinawa sing sergem. Itu sudah perjanjian, sudah ada akad antara sampean dengan orang tua. Sampean masuk pondok, tata tertib santri. Maka kalau Anda melanggar berarti tidak aufu bil uqud gitu loh. Jadi ciri-cirinya begitu tadi itu. Ini terus diasah sampai pada ketika sudah ma'rifat billah. Nah itu biasanya nanti orang itu tetap melakukan kebaikan, nanti Allah akan memberikan keistimewaan, kekhususan kepada orang itu, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sehingga orang ini diangkat derajatnya, orang lain akan melihat orang itu mulia sehingga dipercaya kata-katanya, diikuti teladannya. Itu dampaknya. Bahkan kalau ada orang yang sudah kasyaf, sudah dekat dengan Allah, makhluk itu sebelum orang ini berkata-kata, orang itu hanya lihat saja, itu hatinya sudah nyetrum. Sampai kalau nonton film Wali Songo atau membaca cerita Wali Songo itu, ketika Sunan-Sunan itu menghadapi Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, menghadapi orang-orang penjahat-penjahat yang pokoknya melakukan aneka kemaksiatan yang luar biasa. Itu hanya setrumnya hati saja, itu sudah masuk itu. Bahkan kadang tidak berani menatap. Jadi sudah merasa diri ini penuh dosa, sudah dingkluk. Nah kalau orang baik yang menatap, itu biasanya melihat saja, itu bisa memotivasi. Ya Allah, wong iki rek. Jadi sampean melihat itu sudah termotivasi secara keilmuan, secara akhlak dan seterusnya. Itu. Tapi ukurannya, kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana untuk mengukur atau melihat tajalli tadi itu. Maka proses tajalli itu tidak langsung sekian persen, itu mesti ada proses. Ada proses. Saya yakin di antara kalian ini sudah ada yang masuk ke sana, cuman persentasenya kan masih terus harus diasah. Dan nanti sampai orang itu meninggal sebelum dia wafat, ini berapa persennya itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Tergantung seberapa jauh usaha yang dilakukan, lalu tidak lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah. Saya kira itu jawabannya. Ya. Yang lain? Monggo. Ada? Sampai mana, Rek? Sedikit lagi. Sudah titik belum? Oh ini. Walau turikat ini kasih ya. Walau turikat seandainya ditinggalkan atau tidak dilakukan opo takbir yang pertama tadi, sahha tetap sah opo as-sujudu sujud tilawah. Wa hadza utawi hal ini iku qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, yaitu pendapatnya Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, pendapatnya Imam Al-Juwaini. Wa tsalitsu tawi pendapat yang ketiga, laisat ora ono apa at-takbiratul ula iku mustahabbatun mustahabbah, jadi dihukumi tidak mustahabbah. Wallahu a'lam bissawab.
Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'innika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nasta'udiuka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna ijtima'an syaqiyyan wa la harama birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'alna lana imaman wa nuran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.